Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Perdana Putra, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Program studi pendidikan geografi. Ini adalah video praktek pembelajaran ujian kinerja pada materi permasalahan penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa terus beraktivitas, termasuk kita bisa beraktivitas di kelas ini ya, dalam ruang Zoom kita ini. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak, ada pantun. Pergi ke pasar membeli rebung. Membeli rebung di warung Bima. Kan selamat bergabung untuk kita belajar bersama. Absen dulu ya. Coba Alda. Hadir. Amel. Hadir, Pak. Alia. Alia hadir. Oke. Dede. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Mayang. Hadir, Pak. Oke, udah hadir semua ya. Untuk membuat pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Silakan Rizka untuk dipimpin doanya. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar bersama pada hari ini. Ada mata pelajaran geografi, dan yang pasti semoga kalian tetap semangat walaupun masih pandemi. Jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Sebelum pelajaran kita mulai, ikuti Pak dulu. Kayak gini tangannya. Senyum 5 detik. Oke. Pak, kenapa suruh senyum? Karena dengan senyum itu ada hormon endorfin yang bisa membantu kita biar lebih awet muda. Jadi sering-sering senyum. Kita agar kita tetap cinta Indonesia, Pak, ada satu lagu kita nyanyikan bersama ya. Oke, Pak, putar lagunya sekarang ya. Ya, Pak. Oke. Kita Indonesia ya.
Itu tadi adalah lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Dari video yang kalian lihat tadi, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan tentang Indonesia? Di video tadi, Indonesia indah, beragam. dari video tadi dilihat bahwa ada pantai yang bagus sekali, ada hutan, laut, ya. Itu adalah bagian dari sumber daya, tapi sumber daya alam itu akan percuma jika manusianya ataupun SDM-nya tidak mampu mengelola. Dan materi kita hari ini akan berhubungan dengan kualitas penduduk, kualitas dan kuantitas penduduk. Pasca screen ya. Ini adalah pembelajaran kita hari ini, permasalahan penduduk akibat dinamika penduduk. Sudah bisa tampil, bisa dilihat screen Bapak? Sudah, Pak. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Analisis dinamika penduduk di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Dan pada keterampilannya, tujuannya adalah menyajikan data pendudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, ataupun gambar. Tujuannya, ya, nanti putar, kita bisa melihat tantangan permasalahan akibat dinamika penduduk, supaya peserta didik dapat menganalisis jenis pergerakan penduduk yang terjadi di daerah sekitar tempat tinggal, melalui diskusi tanya-jawab, serta melalui eksplorasi internet, peserta didik dapat menganalisis upaya mengatasi permasalahan pendudukan Indonesia. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil penggalian tentang permasalahan akibat dinamika penduduk terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, di sini Pak ada gambar, ya, 2 gambar. Pertama ada gambar orang duduk di rel sepur dengan sekitar yang kalian bisa lihat sendiri. Dan satu lagi ada orang berobat. Nenek yang orang sudah lanjut usia sedang berobat. Dari gambar ini, 2 gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan tentang permasalahan penduduk? Permasalahan apa yang terdapat pada gambar ini? Ada yang mau berbicara? Yuk, siapa? Saya, Pak. Yuk, silakan. Dedek ya? Ya, Pak. Yang gambar 1 tentang kuantitas. Padatnya penduduk sehingga sebagian orang tidak mempunyai tempat tinggal. Oke. Bagus sekali, terima kasih Dedek. Terus ada lagi? Yang gambar 2 tentang kualitas, Pak, mutu hidup, yaitu kesehatan manusia. Terima kasih Dedek. Ada lagi nggak? Ayo. Pak. Siapa? Elsa. Elsa ya? Elsa, ayo Elsa. Apa yang bisa disimpulkan dari 2 gambar ini? Tentang kondisi daerah, Pak, kotor, banyak sampah. Oke, banyak sampah. Yang gambar 2 tuh kondisi kesehatan lansia tuh lebih rentan terserang penyakit. Lansia lebih rentan penyakit. Oh, bagus sekali Elsa. Satu lagi, ada lagi nggak yang mau menyimpulkan 2 gambar ini? Apa sih permasalahan penduduk pada 2 gambar tersebut? Saya, Pak. Siapa? Rizka. Yuk, Rizka. Gambar 1 merupakan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga mereka harus tinggal di bawah jembatan dekat rel kereta api. Oke. Terus, yang satunya? Kemudian
Gambar 2 merupakan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan, khususnya pada lansia ya, Rizka ya. Mbak. Terima kasih Dede, Elsa, Rizka tadi sudah mengungkapkan pendapatnya tentang dua gambar di sini. Jadi apa yang teman kalian katakan tadi itu benar sekali, bahwa untuk gambar nomor 1 ini sebenarnya masalahnya kompleks, banyak sekali. Salah satunya tadi seperti dikatakan Dede bahwa kuantitas persebaran penduduk yang tidak merata, ditambah lagi kata Rizka tadi permasalahan kualitasnya, taraf hidup yang kurang baik, ditambah lagi kata Elsa tadi lingkungannya. Ini masalah yang kompleks. Di Indonesia ini banyak kita temui biasanya di kota besar. Hampir setiap kota di Indonesia memiliki pemukiman kumuh tersendiri-sendiri. Yang untuk kedua ini benar tadi dikatakan bahwa permasalahan kualitas, khususnya kualitas Kesehatan. dari sini ya. Dari sini permasalahan yang bisa dilihat tadi, permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk adalah satu, jumlah penduduk besar. Terus ada pertumbuhan penduduk cepat, persebaran penduduk tidak merata, tingkat kesehatan rendah, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah. Ini permasalahan utama. Jumlah penduduk besar dan pertumbuhan penduduk cepat. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya apa? Jumlah penduduk besar dan pertumbuhan penduduk cepat. Kelahiran yang tinggi. Kelahiran tinggi. Kelahiran tinggi penyebabnya apa? Banyak yang nikah di bawah umur. Itu. First poinnya, poin pertamanya adalah banyak yang menikah Ubah umur. Jadi pernikahan muda itu menjadi salah satu permasalahan yang paling menunjang ya, ataupun yang paling mendukung proses pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dengan cara apa sih? Nama program pemerintah untuk menuntaskan permasalahan yang ini. Apa? Keluarga berencana. Visi misinya itu slogannya 2 anak sudah lanjut. Jadi saya ingatkan yang ada di room ini, jangan ada yang menikah lebih dulu ya. Capai impian dan cita-cita, baru setelah itu menikah. Selanjutnya, daerah dari Musirawas ya, daerah kita, tabel yang dari diagram lingkaran ini yang paling padat adalah daerah Megang Sakti. Megang Sakti. Dengan jumlah penduduk 13,83% dari keseluruhan jumlah penduduk. Daerah kita, Muara Lakitan, cari dong Muara Lakitan. 10%, Muara Lakitan itu nomor 2. Nomor 2 paling padat. Kenapa? Nomor 2 paling padat karena daerah kita paling luas. Kalau misalnya dibandingkan seluruh daerah ini, kecamatan terluas adalah kecamatan Muara Lakitan. Tapi penduduknya nomor 2 paling padat. Ini berdasarkan kepadatan penduduk. Ini apa nih? Data apa? Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk kita di Muara Lakitan ini tergolong rendah, ya. Lanjut pertumbuhan penduduk, ya.
10 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Kita di Sumatera berwarna biru. Artinya kita juga laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang merah ini adalah laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Ini tinggi. Artinya tinggi, tingkat kepadatannya juga tinggi. Ini persebaran penduduk tidak merata. Lihat, Jakarta berwarna coklat hitaman, merah hitaman, artinya ini merupakan daerah paling padat. Ini penyebab rendahnya tingkat pendidikan adalah satu, pendapatan per kapita rendah, ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan jumlah sarana pendidikan, masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan, rendahnya penguasaan teknologi maju sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju. Ini adalah penyebab utamanya. Nah, ini adalah upaya mengatasi permasalahan penduduk. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Apa? Ada nggak? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Ya, ini upaya mengatasi rendahnya kualitas kesehatan, melaksanakan program perbaikan gizi, terutama balita di Posyandu, perbaikan lingkungan hidup, penambahan jumlah tenaga medis, penjagaan penyakit menular, pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, dan penyediaan air bersih. Air bersih. belum Pak. Belum, iya. Ini yang sangat kurang. Yang buang sampah di sungai masih ada? Masih banyak. Banyak. Masih banyak ya yang buang sampah di sungai? Nah, Masih. itu pas PAM ini tidak berfungsi, tidak hidup, mandi di situlah, buang sampah di situlah. Itu perilaku hidup sehat penduduk ya. Ini karena yang ini masih kurang, inilah tugas kita, kalian sebagai yang sudah diberikan amanah dengan pendidikan untuk membantu menyebarkan ini di masyarakat. Kalau kalian takut mengingatkan, setidaknya kalian di rumah untuk sebagai pelopor di rumah. Kami tidak membuang sampah di sungai. Kalian bakar sendiri. Atau kalian simpan untuk dijadikan pupuk. Cari solusi dan sebagai pelopor di masyarakat untuk perbaikan lingkungan hidup. Lanjut, ini adalah upaya mengatasi rendahnya kualitas pendidikan. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, menambah jumlah guru, pelaksanaan program wajib belajar, pemberian beasiswa kepada pelajar, membangun perpustakaan dan lab, menambah sarana pendidikan, menggalakkan partisipasi penyediaan fasilitas pendidikan, penciptaan kurikulum pendidikan, Peningkatan kualitas tenaga pengajar. dan program pelatihan, dan mempelopori riset dan penemuan baru di bidang iptek. Ini adalah upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan, ya. Ada meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam, ada meningkatkan kemampuan bidang teknologi, memperkecil pertambahan penduduk, memperbanyak produksi, baik pertanian, pertambangan, memperluas lapangan kerja, menciptakan perangkat umum yang menjamin tumbuh dan kembangnya usaha, dan penyederhanaan birokrasi, dan kegiatan pembelajaran mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika. Oke, dari penjelasan Pak dari awal tadi, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada? Oke. Tidak. Tidak. Pak, ada satu video, ya. Kalian tonton dulu ini. Ini, terlalu ya. 21 Januari 2021 lalu, merilis data fisik
kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia hingga 2020 mencapai 272 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Jumlah penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,4 juta 2010, 1,25% pada Februari 2010. Ada nggak? Apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Duduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Terus apa lagi tuh? Perbandingannya penduduk pria sama wanita banyak yang mana jadi sekarang? Banyak yang ya, Pak. Sekarang banyak pria 133 juta. Ya. Terus apa lagi? Generasinya. Yang mana yang lebih banyak? Generasi Z, generasi milenial? Pak, generasi milenial dan kalian generasi Z. Jumlah penduduk yang mana yang lebih banyak? Generasi Z. Artinya anak-anak seumuran kalian sedang banyak-banyaknya. Dan persaingan pada era kalian nanti untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih sulit daripada sekarang. Generasi Z itu adalah mereka yang lahir di atas tahun 2000-an. Generasi milenial itu dari 1970 sampai dengan 2000 awal. Generasi milenial. Dan hasil video yang kalian lihat tadi bahwa generasi Z lebih banyak daripada generasi milenial. Artinya tingkat persaingan yang akan kalian hadapi nantinya semakin berat. Nah, kira seperti itu. Artinya ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke. LKPD. LKPD-nya kalian baca artikel ini sehingga kalian jelaskan dan diskusikan apa yang ada pada LKPD, pada artikel ini. Sudah Pak kirim semuanya artikelnya ya, LKPD-nya ya. Sudah kan? Sekarang Pak akan membagi kalian menjadi dua kelompok pada breakout room. Udah, silakan join semua. Dan Filipina 0,644. Kamboja dengan nilai IPM 0,523 dan Myanmar dengan nilai IPM 0,3. Yang dari wacana yang saya bacakan tadi, apakah kalian ada pendapat? Kenapa masyarakat takut memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit? Mungkin karena mereka takut akan biaya yang begitu besar. Karena ada BPJS. Kesadaran yang masih kurang. Jika ke rumah sakit malah bertambah parah. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Pak, join ke room sebelah. Ini gimana? Kenyataan ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Simpulannya adalah keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu negara. Kapan negara ini bisa bersaing dengan negara lain? Jadi kalau penduduk meningkat, kejahatan tuh akan meningkat, ya, Dak? Kriminalitas, ya. Ya, karena persaingan hidup semakin ketat, namun semua orang butuh kerja. Bagaimana dengan kesehatan? Mengapa banyak orang takut memeriksa kesehatan ke rumah sakit?
Mungkin mereka takut dengan yang mahal. Tapi kan ada BPJS. BPJS hanya menanggung mereka dengan keanggotaan BPJS. Jika tidak bergabung, kita tidak ditanggung. Oke, lanjutkan diskusinya. Silakan bikin kesimpulan nanti. 2 menit lagi, Pak tutup roomnya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah kembali semua ya. Iya, Pak. Sudah kembali semua. Oke, silakan. Kelompok berapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Ya, Pak. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Siapa moderatornya? Siap, Pak. Saya, Pak. Dede. Oke, silakan Dedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan kependudukan. Perkenalkan anggota-anggota kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Nadia Alfia, Rizka, Mita Armelia, Anya Febriana, Ines, Amelia Rinata. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Laila Bisa-Bisa. Pada Laila dipersilakan. 237.556.363 orang, jumlah penduduk yang sangat besar. Bayangkan, jika penduduk tersebut berkualitas, hal ini akan menjadi salah satu faktor potensi sumber daya manusia yang bisa membangun negeri. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk di Indonesia, salah satunya pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Jadi, bisa disimpulkan, keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu negara. Baiklah, itulah hasil diskusi kami tentang permasalahan kependudukan di Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya. Ya, silakan. Tersebut adalah hasil sensus tahun 2008. Nah, di masa pandemi ini tidak terjadi pernikahan di bawah umur hingga menyebabkan angka kelahiran meningkat secara drastis. Angka kematian tidak kalah banyak dikarenakan virus ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, apakah seimbang angka kelahiran dan kematian yang ada pada negara Indonesia? Dan apakah ada cara untuk meminimalisir lonjakan kelahiran dan kematian yang ada pada negara ini? Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tadi. Apakah seimbang angka kelahiran dan kematian yang ada pada negara Indonesia? Dan apakah ada cara untuk meminimalisir lonjakan dan kematian yang ada pada negara ini? Angka kelahiran dan kematian yang ada pada negara Indonesia tidaklah seimbang karena jumlah penduduk usia muda lebih besar, berarti angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Hal itu dapat kita lihat dari piramida eksponensif. Dan cara untuk meminimalisir lonjakan kelahiran dan kematian yang ada pada negara ini, pemerintah telah menemukan salah satu usaha untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk, yaitu dengan melakukan kegiatan keluarga berencana atau KB. Dengan program KB itu dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Sedangkan cara untuk kematiannya di Indonesia, pemerintah melakukan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, merupakan program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta sadar akan pentingnya kesehatan. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah sudah benar? Rizka, tambahkan. Selain peran dari pemerintah dan tenaga kesehatan,
Peran keluarga juga sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup asas, sehingga mengurangi angka kematian. Kelompok 2, siapa? Saya, Moderator. Pak. Oke, silakan Elvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan penduduk. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Elvia Letiani, selanjutnya ada Elsa Putri, Alia Trihastari, Alda Adinda, Mayang Sari, Eka Diana, dan Sobirin. Baiklah, hasil materi diskusi kami akan dipresentasikan oleh Alia. Kepada Alia, saya persilakan. Menurut data tersebut, Indonesia menempati urutan keempat penduduk dengan populasi terbesar di dunia. Dengan tingkat kependudukan yang tinggi tersebut, maka tingkat kesehatan akan tinggi pula. Tetapi pendapatan per kapita negara Indonesia masih tergolong rendah. Kenyataan ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia didominasi oleh masyarakat miskin dengan penghasilan rendah. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi pola pikir ketahanan belajar serta kondisi kesehatan masyarakat. Baiklah, dari kami, dan kami akan membukakan sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya mewakili kelompok 1 izin bertanya. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk adalah pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita. Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk karena semakin tinggi tingkat pendidik yang dicapai, maka semakin tinggi kualitas sumber manusia. Kesehatan, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, maka memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas. Sumber daya manusia, generasi yang tidak ketercukupan gizi, tentu akan memiliki kondisi fisik dan psikis yang kurang bila dibandingkan dengan generasi yang terpengaruhi gizinya. Sedangkan pendapatan per kapita, negara Indonesia masih tergolong rendah di antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menempati urutan ke-6 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan tambahan jawaban Eka Diana. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji yang sesuai. Pada bidang kesehatan, apabila seseorang tidak terpenuhi gizinya, maka akan mempengaruhi pada pikir, ketahanan belajar, dan kreativitas. Terakhir, pendapatan Indonesia yang tergolong rendah menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang didominasi masyarakat miskin dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Ya, Pak. Bagaimana kelompok 1? Apakah setuju dengan jawaban kelompok kami? Setuju. Setuju. Baiklah, hanya itu diskusi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Lila. Ya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 2. Oke, Pak, ada quiz ya untuk kalian. Tapi sebelum kita quiz, ada satu challenge.
kalian tangannya kayak gini. Satu, ya. Sekarang ikuti gerakan Pak. Gerakan Pak. Mata. Kan pas suruh tunjuk mata, kenapa tunjuk hidung? Oke. Ya udah oke. Yuk. Sekarang pada quiz. Nah, linknya di kolom chat ya. Sudah lihat linknya di kolom chat? Sudah. Silakan bergabung. Ya udah, main nyusul aja kalau gitu ya. Kita mulai ya. Pak. Oke, sudah kita cukupkan. Kita lihat hasilnya. Peringkat 3 ada Amel, peringkat 2 ada Nadia, peringkat 1 ada Elsa. Yeay, selamat. Ini rata 100%. Ini kita lihat Eka salah satu, Dede salah satu, Nika salah satu. Oke, terima kasih semuanya. Evaluasi sudah semua. Sekarang kita simpulkan bersama materi kita hari ini. Jadi permasalahan penduduk itu ada berapa? 2. Terkait apa saja? Kualitas dan kuantitas yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jadi mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Kita ambil satu foto sebentar. Pasang wajah cantiknya. Push. 1, 2, 3. Nah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih partisipasinya hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semangat belajar dari rumah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan yang ingin live. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Tutup ya.